Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa jemaat PDL Roy dimanapun engkau beribadah saat ini. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur bahwa kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Biarlah anugerah Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami, untuk kami tetap semakin hari selalu mengucap syukur di dalam kondisi apapun. Untuk kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau Bapa kami yang baik. Pegang tangan kami Tuhan. Untuk kami tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah-Mu sore hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih atas ibadah-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari dari awal katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku besertaku ya Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang,
sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau patutkan rangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan. Katakan kemenangan, kemenangan. Mari sambil angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus katakan kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan dengan iman, kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau sanggup memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya di dalam-Mu ada kemenangan. Di dalam-Mu ada jalan keluar. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Mulialah
Ibu Saudara, sore hari ini mari datang dengan kerinduanmu, datang dengan rasa cintamu di hadapan Tuhan. Mari persembahkan hidupmu yang terbaik di hadapan Dia. Syakaralaba, glory bagimu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah sore hari ini, mari pergunakan waktumu, pergunakan kesempatanmu dengan baik dengan Tuhan. Syakaralaba, Yesus, haleluya. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Pegang setiap tangan kami Tuhan, dan jangan pernah Kau lepaskan genggaman-Mu atas hidup kami. Kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan, karena di dalam-Mu kami percaya ada pertolongan, di dalam-Mu ada mujizat. Haleluya. Syakaralaba, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Amin, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari yang percaya angkat pujianmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan ya Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami percaya di dalam Engkau ada kemenangan yang kami raih Tuhan. Di dalam Engkau pasti ada mujizat. Kami siap untuk bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama.
tak kalah musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan kita yang baik, saudara. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak haleluya. 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 Amin. 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 Kita siapkan hati kita lebih lagi, masuk lebih dalam untuk terima kebenaran firman-Nya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di saat Tuhan berjanji, kami percaya Dia senantiasa menepati setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari buka hatimu, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari yang percaya, angkat kedua tanganmu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Di dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, engkau masih punya Tuhan. Engkau masih punya pengharapan. Mungkin di depanmu engkau boleh berkata, enggak ada jalan. Mungkin secara manusia engkau berkata bahwa mustahil sakit penyakitmu dapat disembuhkan. Tapi percayalah sore hari ini, Tuhan mau lakukan perkara yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia mau lakukan perkara yang heran dan besar bagimu saat ini. Mari taruh pengharapanmu, taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama, katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, penderitaan kami tidak pernah cemas, kami tidak pernah takut, karena kami masih punya Tuhan. Kami masih punya Yesus yang sangat mengasihi kami, yang sangat peduli dengan kami. Kami sudah buka hati kami, Tuhan. Kami butuh firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman yang menyembuhkan, memulihkan kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak pernah orang lain, hamba penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus berkarya, sehingga umat-Mu membawa kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita masih dalam suasana Paskah. Ya, Bapak Ibu, ya betapa melalui Paskah ini kita boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, dia jauh-jauh tinggalkan sorga, tinggalkan kemuliaannya, taktanya, datang ke dunia ini, bahkan di tempat yang hina ya. Raja di atas segala raja, Tuhan yang maha kuasa ada di tempatnya binatang itu ya. Tapi kita lihat itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu ya, itu sebabnya kita mau belajar betapa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, tapi seringkali ketika masalah itu datang, ketika kita berdoa dan doa kita belum dijawab oleh Tuhan, seringkali kita punya pikiran negatif sama Tuhan. Nah ya, satu saat ya saya mau beri satu ilustrasi. Satu saat ada seorang mandor. Mandor ini sangat punya dedikasi yang tinggi ya dalam perusahaan. Dia sudah bekerja berpuluhan-puluhan tahun. Lalu 3 bulan lagi dia akan pensiun. Lalu bosnya berkata, Mandor,
3 bulan lagi engkau akan pensiun dan siang ini saya akan ke luar negeri. Ya, itu sebabnya saya minta mandor ya, buatkan saya satu rumah yang indah, yang mewah dan megah. Ya, buatkan dengan bahan-bahan yang terbaik ya, juga yang mahal harganya ya. Lalu nanti saya berikan waktu selama 3 bulan dan saya percaya mandor bisa melakukannya karena saya percaya mandor itu punya keahlian yang luar biasa. Nanti setelah 3 bulan kemudian hari hanya pas mandor itu pensiun, hari hanya saya akan datang dari luar negeri dan berikan kunci itu kepada saya. Lalu kemudian bosnya berangkat ke luar negeri. Apa yang terjadi? Mandor ini mulai marah ya. Dia marah, dia sakit hati, dia kenapa ya? Dia sudah bekerja membela perusahaan ini berpuluh-puluh tahun, berdedikasi tinggi. Tapi kok pada waktu dia pensiun bukan dikasih waktu yang santai, diberikan beri waktu yang untuk bersantai-santai, malah disuruh berikan satu pekerjaan yang paling berat. Ya, disuruh kerjakan satu rumah yang mewah, megah, indah dengan bahan yang mahal, dengan bahan yang terbaik, lalu dikasih waktu cuma 3 bulan. Ini memang bosnya ini artinya yang jahat, dia berkata seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, dan setelah 3 bulan kemudian ketika dia pikir ya, Pak mandor ini pikir, kalau begitu sudah enggak apa-apa. Ya, bosnya kan pergi selama 3 bulan. Saya akan mengerjakan ini bangunan ini dengan rumah ini dengan asal-asalan saja, dengan bahan yang biasa-biasa saja. Kan dia tidak melihat saya membuat rumah ini, dia tidak melihat karena dia ada di luar negeri. Nanti hari hanya datang kan pas saya pensiun. Kalau dia sudah tidak apa-apa, saya sudah pensiun, dia mau marah terserah. Lalu dia apa yang terjadi? Dia bikin asal-asalan tuh rumah itu dengan bahan yang seadanya saja. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu hari hanya bosnya datang, dia minta kuncinya. Dan dia bos memberikan pengumuman bahwa nanti malam semua pegawai, karyawan harus datang bawa keluarga masing-masing karena kita akan memberikan pesta perpisahan dengan mandor yang punya dedikasi tinggi ini. Pada waktu acara malamnya dan pada acara puncaknya, lalu dia berkata, ya malam hari ini kita mengadakan acara perpisahan dengan mandor yang sangat berdedikasi tinggi. Dan kami sangat berterima kasih atas kesetiaannya daripada mandor ini, puluhan tahun dia bekerja dengan baik. Dan sebagai rasa terima kasih, saya dan perusahaan ini akan memberikan hadiah, yaitu rumah yang indah dan mewah megah. Lalu kuncinya diberikan kepada mandor itu. Betapa menyesalnya mandor itu. Ya ternyata rumah yang disuruh buat selama 3 bulan itu yang indah dan mewah megah itu ternyata disuruh untuk diberikan kepada dia. Wah, dia pikir kalau saya tahu rumah ini dibuat saya, diberikan kepada saya akan mengerjakan yang terbaik rumah ini. Saya akan memberikan yang dengan harga bahan-bahan yang mahal, yang terbaik. Dan yang saya sangka bos ini jahat, ternyata dia begitu baik. Bapak Ibu dengar baik, ini gambaran berapa Allah itu mengasihi kita. Cinta Tuhan itu kepada saudara saya itu luar biasa. Dia sangat mengasihi saudara saya. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi saudara saya. Tapi seringkali ya kita berpikir yang negatif kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat saja. Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Mandor ini punya pikiran yang negatif kepada bosnya. Dia sudah bekerja begitu dengan kesetiaan yang luar biasa, membela perusahaan ini. Kok disuruh waktu saya mau pensiun, kok disuruh bikin pekerjaan yang berat. Disuruh kerjakan rumah yang indah mewah dalam waktu 3 bulan dengan bahan yang mahal. Ya, dia pikir seperti itu. Ternyata bosnya itu luar biasa, baik luar biasa. Sama Allah ya, sama dengan bos ini, bahkan jauh lebih baik dari bos ini. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Cuma sering kali kita itu mempunyai pikiran negatif sama Tuhan. Itu sebenarnya saya mau beritahu. Ya, saya akan membuktikan bahwa kasih Allah kepada saudara saya, kepada umatnya itu luar biasa. Dikatakan yang pertama ya, bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara saya. Dikatakan Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara, ketika kita berdoa dan ketika doa kita belum dijawab, sering kali kita punya pikiran yang negatif kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sangat mengasihi saudara saya. Dia sangat mencintai saudara saya. Dikatakan Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menyatakan kasih-Nya kepada saudara saya, kepada umatnya. Saudara, ketika saudara berdoa dan saudara waktu doa saudara belum dijawab, saudara selalu ingin supaya doa saudara ingin cepat. Ketika saudara berdoa, saudara ingin selalu doa saudara cepat dijawab oleh Tuhan. Kok lama ya Tuhan? Tolong umat Tuhan menjawab saya. Sama. Ketika saudara punya keinginan untuk doa saudara cepat dijawab oleh Tuhan, Tuhan juga punya kerinduan yang sama untuk cepat menjawab doa saudara. Makanya dikatakan Tuhan nantikan, hendak menyatakan kasih-Nya kepada saudara, menjawab doa saudara.
Saudara punya lihat waktu saudara berdoa, saudara punya kedua, kenapa ya? Kok Tuhan tidak menjawab doa saya? Tuhan juga, kenapa ya? Kok lama aku mau menjawab doa anakku ini? Kenapa? Kok lama sekali? Ya, ingat, saudara kenapa kok Tuhan belum jawab? Ya, karena belum waktunya. Ya, belum waktunya karena Tuhan tahu. Nek kalau tak jawab sekarang, pasti ini kena anakku ini pasti kena sakit. Sakit apa? Muntaber, mundur tanpa berita. Pasti. Itu sebabnya belum. Ya, bangsa Israel belum dikasih tanah Kanaan, belum tanah kasihnya sebelum 40 tahun. Karena dia tahu kalau kasih sekarang, oh hilang iki, muntaber iki. Ya, itu sebabnya Tuhan juga menantikan saatnya hendak menyatakan kasihnya kepada kita anak-anaknya. Amin. Amin. Ya, Tuhan punya kerinduan yang sama ketika kita berdoa ingin cepat dijawab, Tuhan juga ingin cepat menjawab. Tapi Tuhan belum menjawab. Kenapa? Sebab dia tahu pada waktunya. Pengkhotbah 3:11 dikatakan ya indah pada waktunya. Ya, firman Tuhan berkata ini yang luar biasa. Sampai firman Tuhan itu digenapi. Ya, sampai janji itu Tuhan digenapi, baru Tuhan kasih itu berkat, mujizat itu. Mazmur 105 ayat 19. Mazmur 105 ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai janji Tuhan itu sama membenarkannya, ya sampai firman-Nya itu sampai sudah genap, baru Tuhan kasih jawabannya. Dan untuk menunggu saat ini, Tuhan itu menantikan untuk menantikan saat yang seperti ini, menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, dengar baik. Bukan itu saja, dikatakan ya, Tuhan itu sampai dia dikatakan tadi Yesaya 30 ayat 18 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan bukan hanya menantikan saatnya menantikan kasihnya, itu sebabnya dikatakan dia bangkit untuk menyayangi. Untuk menyayangi kita. Dia bangkit untuk menyayangi saudara dan saya. Bapak Ibu dengar baik. Ketika Yesus ditangkap ya pada malam hari di Taman Getsemani, lalu dibawa ke Mahkamah Agama, dibawa kepada Herodes, dibawa kepada Pilatus, diputar-putar ya berhari-hari, diputar-putar. Dia itu tidak pernah tidur. Capeknya luar biasa, lelahnya luar biasa. Bukan saja, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu dibawa ke Mahkamah Agama, dibawa ke Herodes, dibawa Pilatus, putar-putar berhari-hari. Apa yang terjadi? Dia tidak pernah dikasih makan, dia tidak pernah dikasih minum. Ya, laparnya luar biasa, hausnya luar biasa. Makanya di Yohanes 19 ayat 28 dikatakan Yesus berkata, aku haus. Waktu di atas kayu salib dia berkata, aku haus. Bukan hanya haus, bukan hanya dikasih minum, bahkan minum aja tidak dikasih, apalagi makan. Ya, dia waktu di atas kayu salib laparnya luar biasa ya, bukan hanya laparnya luar biasa, hausnya luar biasa, capeknya juga luar biasa. Bukan saja, dia dianiaya yang sebegitu rupa. Ya, seperti manusia, kepada hewan, luar biasa. Sakitnya juga luar biasa. Dalam keadaan capek yang luar biasa, dalam keadaan sakit yang luar biasa, dalam keadaan yang lelah luar biasa, lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa, masih disuruh pikul salib. Waktu Yesus pikul salib, dia pernah jatuh enggak? Dia pernah jatuh karena enggak kuat, karena capeknya luar biasa, enggak pernah tidur, dianiaya, sakitnya luar biasa, laparnya luar biasa, enggak pernah dikasih makan, enggak pernah dikasih minum, hausnya luar biasa. Dia jatuh. Waktu dia jatuh, saya tanya, dia mau bangkit lagi enggak? Bangkit. Kalau Yesus pas dia jatuh, Yesus tidak bangkit, saudara dan saya tidak selamatkan. Waktu dia jatuh, dia terbayang wajah saudara dan saya. Saudara dengar baik. Sebetulnya bisa saja Yesus bilang, aduh aku sudah capek lelah, tidak pernah tidur, tidak ada dikasih makan, ya lapar luar biasa, hausnya luar biasa, sakitnya luar biasa, aduh tak turu tidur aja. Biar apalagi suruh memikul dosa, tidur aja dulu. Enggak. Waktu dia jatuh dengan baik, walaupun dalam keadaan capek luar biasa, haus luar biasa, lapar luar biasa, sakit luar biasa, dia terbayang wajah saudara dan saya yang perlu diselamatkan. Amin. Itu sebabnya kalau dia tidak bangkit, saudara dan saya tidak selamatkan. Dia bangkit. Ini menyatakan untuk apa tadi? Dia bangkit untuk apa? Menyayangi. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Betapa ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. 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 Jadi yang pertama, dengar baik. Ya, Tuhan, bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saudara saya. Dia bukan hanya menantikan, hendak menjawab doa kita. Ya, Tuhan itu kepengennya begitu kita berdoa, dia langsung jawab. Maunya saudara langsung jawab, tapi belum. Sama seperti saudara, ketika saudara berdoa, yang lainnya langsung dijawab. Sama, Tuhan ingin juga langsung menjawab.
Ya, makanya dikatakan menanti-nantikan saatnya, tidak menyatakan kasihnya, mau menyatakan kasihnya, tapi belum. Nah, sekarang dia tahu, kalau sampai dia di Jawa sekarang, muntaber, mundur tanpa berita ini, hilang ini. Ya, makanya dikatakan sampai janji itu ya digenapi ya, sampai janji itu terjadi sampai digenapi dan sampai janji itu sampai pas baru Tuhan kasih. Amin. 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 Ya, itu kan Bapak Ibu dengar baik. Ya, betapa Tuhan mengasihi kita. Itu sebenarnya apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan kau pernah takut, jangan pernah cemas. Kenapa? Sebab saudara Tuhan itu mengasihi saudara saya. Apalagi saudara saya adalah umatnya. Kita ini umatnya. Mazmur 94 ayat 14. Tuhan tidak akan membuang saudara saya sebagai umatnya. Tidak akan Tuhan buang. Amin. Ya, bukan itu saja, dengar baik. Bukan hanya kita ini umatnya. Tuhan, saudara dan saya itu adalah kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Coba Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Wah, luar biasa. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan tidak akan membuang saudara saya, karena saudara saya umatnya, bukan hanya umatnya, tapi saudara saya itu kepunyaannya. Kita ini kepunyaan Tuhan. Bahkan kepunyaan yang seperti apa? Kepunyaan yang kita ini kepunyaan yang sangat berharga. Ayat 4. Ayatnya yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Catat baik-baik, Tuhan tidak akan membuang saudara saya. Makanya dia ingin selalu menantikan menjawab doa saudara saya. Ya, kenapa? Karena saudara itu kepunyaan Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan dan kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau saudara punya barang yang berharga, kepunyaan saudara yang berharga, ya, apalagi saudara mendapatkan barang itu dengan harga yang mahal, atau saudara akan dapatkan barang itu dengan susah payah. Kira-kira bagaimana saudara akan pelihara itu barang itu? Saudara akan jaga dengan luar biasa. Karena ini saya mendapatkannya dengan susah payah. Ya, saya mendapatkan dengan harga yang mahal. Ini sangat berharga bagi saya. Nah, saudara dan saya adalah sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Amin. Saudara, apalagi saudara itu kepunyaan yang sangat berharga, dan saudara adalah umatnya. Tidak akan dia akan membuang saudara dan saya. Amin. Lebih dari itu saya mau beritahu. Ya, bukan cuma kita berharga di mata Tuhan. Lebih dari itu, bukan kita yang memilih dia, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan cukup, ya cukup. Ya, lebih bukan saja kita ini adalah kepunyaan Tuhan yang berharga, tapi dengar baik. Karena ya Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Nah, kalau sampai Tuhan yang pilih, Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Tuhan tidak pernah keliru memilih saudara dan saya sebagai umatnya bagi barang berharga, karena saudara saya barang berharga, tidak pernah salah pilih. Amin. Pasti Tuhan pilih yang terbaik. Saudara dan saya adalah pilihan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. 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 Ya, itu sebenarnya dengar baik. Ya, saya beritahu. Tuhan memilih saudara dan saya, memanggil saudara dan saya bukan waktu saudara sudah dewasa, tapi masih dalam kandungan. Tuhan sudah pilih. Amin. Masih dalam kandungan Tuhan sudah pilih, bukan hanya pilih, bukan hanya memanggil, masih dalam kandungan. Tapi apa lagi? Yesaya 49 ayat 1. Yesaya 49 ayat yang pertama. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Wah, luar biasa. Tuhan sedang memilih kita, memilih saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya. Ya, Tuhan sudah memilih kita sejak dari dalam kandungan, bukan waktu masuk remaja, waktu dewasa. Waduh, ya Pak Doni cek dempali ya, cek wah badannya kok atletik ya, tak pilih ya. Oh, bukan seperti itu. Wah, ya Pak kok Dani kok ganteng ya, kok ganteng ya, tak pilih ya. Oh, bukan begitu. Ya, aduh, si Cek Ayune ya, Cek cantiknya, saya pilih. Bukan. Ya, sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah pilih, sudah panggil, sudah dalam kandungan. Amin. Ya, sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih. Nanti keluarnya mau potol, enggak potol, tetap Tuhan itu pilih saudara dan saya milik Tuhan.
Mau keluarnya cacat, tidak cacat, tetap milik Tuhan. Ya, kesaksian dari Nick siapa itu namanya? Yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya, lahir tidak punya tangan dua, tidak punya kedua-dua, tidak punya tangan, kakinya juga punya dua, tidak punya kaki dua-dua. Apa yang terjadi? Dia punya 5 perusahaan besar di dunia ini. Dia punya real estate, padahal tidak punya kaki dua-dua sejak lahir, tidak punya tangan dua-dua. Padahal hampir bunuh diri karena putus asa. Tapi lihat Tuhan pilih, karena Tuhan pilih sudah dari dalam kandungan, sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih. Mau botol ke tidak botol, Tuhan tetap pelihara, Tuhan jaga. Amin. Amin. Kalau ada seorang ibu punya anak 8, yang 3 bisu tuli, yang 3 lagi buta, yang 2 cacat mental. Lalu ibu ini sedang mengandung 3 bulan. Nah, ibu ini sedang mengalami sakit sipilis atau sakit kelamin. Lalu mengandung 3 bulan, anaknya 8 cacat semua. Kira-kira apa advis saudara kepada ibu ini? Ya, apa advis saudara kepada ibu ini yang sedang mengandung 3 bulan, anaknya 8 semuanya cacat, yang satu ibu ini dalam keadaan kena sakit kelamin sipilis. Lalu apa advis saudara kepada ibu ini yang sedang hamil 3 bulan? Lebih baik gugurkan saja, karena 8 anaknya semua cacat. Dia dalam keadaan sakit sipilis, ya sakit kelamin. Lalu mengandung 3 bulan, anak pasti nanti keluarnya cacat. Tapi catat baik, kalau bapak ibu lakukan itu, memang anak itu lahir cacat. Tapi bapak ibu dengar baik, kalau bapak ibu lakukan itu, maka bapak ibu akan sudah membunuh seorang komponis terkenal di dunia, seorang komponis yang sangat terkenal di dunia, yaitu Ludwig van Beethoven. Dia cacat, keluarganya semua cacat, dari ibu yang seperti itu. Ya, botol enggak botol, kayak cacat enggak cacat, tetap Tuhan sudah pilih, Tuhan akan jaga, Tuhan akan pelihara. Amin. Karena dia mengasihi kita ini biji mata Tuhan, bukan hanya berada di mata Tuhan. Sakarya 2 ayat 8, ya, saudara dan saya itu biji mata Allah. Amin. Amin. Sakarya 2 ayat 8. Sakarya 2 ayat 8. Sakarya 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Oh, luar biasa. Bapak ibu bukan hanya saudara dan saya, bukan hanya milik Allah, bukan hanya ulat Allah, bukan hanya kepunyaan Allah, tapi saudara juga bukan hanya berharga di mata Allah, tapi saudara saya adalah biji mata Allah. Saya sama istri saya mengasihi dia. Dia juga mengasihi saya dengan luar biasa. Tapi kalau dia cemok biji mata saya ngamuk. Walaupun saya mengasihi dia, walaupun dicemok biji mata saya, sama. Siapa saja yang coba menjamah biji mata, menjamah saudara saya, sama saja menjamah biji mata Allah. Dan Tuhan akan tidak biarkan. Amin. Makanya ada banyak orang bertanya, Pak, Bapak iki kuliah di teologi, gelarnya apa? Oh, gelar saya luar biasa. Saya tidak seperti yang lain. Gelar saya apa? MBA. Wah. Apa sebenarnya terbaik? Bukan MBA, BMA. Ya, apa itu Pak? BMA? Biji mata Allah. Ya, gelar saya biji mata Allah. Saudara dan saya adalah biji mata Allah. Amin. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, penderitaanmu, jangan pernah takut, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. 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 Yang kedua, kita lihat bahwa bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Kembali ke Yesaya 30, tadi ayat 18, sekarang ayat 19. Yesaya 30 ayat 19. Ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Luar biasa ya. Bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara saya. Dikatakan ya, bukan saja Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita, bukan saja Tuhan bangkit hendak menyayangi kita, tapi bukti yang kedua ya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau menangis. Ya, bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya bahwa Tuhan tidak pernah terus membiarkan saudara itu tetap terus menangis. Artinya Tuhan pasti akan mengusap air mata saudara. Amin. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan itu yang Tuhan izinkan terhadap saudara dan saya itu akan terus menerus, tapi itu pasti akan berakhir. Amin.
Amin. Ya, pasti tidak akan, itu pasti penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya, pasti itu akan berakhir. Artinya tidak pernah akan terjadi terus menerus, tidak akan pernah terjadi selamanya. 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, dengar baik, bahwa bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya, bahwa Tuhan akan tidak membiarkan saudara dan saya terus menerus menangis. Ya, artinya Tuhan akan mengusap air mata saudara. Artinya Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan itu, ya, penderitaan itu terus menerus terjadi pada saudara saya. Dia dikatakan bukan selama-lamanya, tapi hanya seketika saja. Pasti akan berakhir. Amin. Penderitaan yang Tuhan izinkan. Amin. Amin. Ya, bahkan bukan itu saja. Ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi, dikatakan tadi ayat 6 itu dimulai dengan ayat kata apa? Bergembira. 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 Kenapa kok dikatakan bergembira? Sebab ya, yang pertama, sebab penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya itu hanya seketika, bukan selama-lamanya. Yang kedua, dia tujuannya itu Tuhan izinkan penderitaan terjadi bukan karena Tuhan jahat tidak mengasihi kita, tapi tujuan Tuhan untuk penderitaan itu terjadi untuk apa? Ayat 7. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud Tuhan izinkan masalah terjadi, maka Tuhan katakan bergembira. Karena apa? Ya, bukan hanya seketika saja, tapi dikatakan itu untuk memurnikan iman kita seperti menjadi emas. Karena bagi Tuhan yang penting itu bukan mukjizat kesembuhan, jawaban doa. Yang penting bagi Tuhan itu iman itu. Karena Lukas 18 ayat 8 berkata, ketika anak manusia itu datang, apakah didapatkan iman di dunia ini? Apakah dapat iman pada saudara saya? Kenapa? Sebab ketika Yesus datang, anak manusia datang. Nah, kalau saudara tidak punya iman, saudara ditinggalkan, tidak diangkat. Amin. Itu semuanya bagi Tuhan itu penting iman. Supaya penderitaan Tuhan izinkan terjadi hanya seketika untuk iman kita itu menjadi murni seperti emas. Bahkan bukan itu saja. Ya, dikatakan bergembira, ya, bahwa bergembira ketika engkau penderitaan itu terjadi. Kenapa? Sebab pada waktu masalah itu Tuhan izinkan, penderitaan itu terjadi dalam hidup saudara saya, kita tetap dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Ayat 5. Atasnya. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah ketika engkau mengalami penderitaan. Kenapa? Sebab ya, ketika kita diizinkan penderitaan terjadi dalam hidup saudara saya, kita tetap dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan Allah. Amin. Ya, kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ya, itu dikatakan bukan dipelihara dengan, tapi dikatakan apa? Bukan dipelihara dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan Allah. Dalam. Wah, dalam kekuatan Allah, bukan dengan, tapi dalam kekuatan Allah. Wah, ditutup bungkus dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Itu ketika Tuhan izinkan penderitaan. Itu sebenarnya Tuhan katakan bergembira. Ketika pasal itu datang, kita dipelihara, ditutup bungkus dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Dipelihara artinya diramut, dijaga, dipelihara, dijaga. Amin. Amin. Ya, ini bukti Tuhan mengasihi kita. Ya, penderitaan itu tidak akan selamanya, pasti akan berarti air matamu tidak akan terus-menerus mengalir. Amen. Tuhan akan mengusapnya, Tuhan akan memberhentikannya. Amin. Dan kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Amin. 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 Yang ketiga, yang terakhir, ada 3 saja. Ya, bagaimana apa bukti Tuhan itu sangat mengasihi kita? Ya, yang pertama tadi bahwa Dia menantikan, hendak menyatakan kasihnya kepada kita dan Dia bangkit. Yang kedua, ya dia tidak membiarkan air mata kita terus-menerus mengalir, tapi Dia akan mengusap air mata kita dan penderitaan itu pasti akan berakhir. Yang ketiga, kita lihat di ayat 20. Ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Wah, luar biasa. Bukti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi saudara saya. Dikatakan ya, padahal seringkali kita memiliki pikiran negatif sama Tuhan ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bukti bahwa Tuhan itu mengasihi saudara saya, dengar baik. Dikatakan ya, bahwa walaupun ya air dan roti diberikan Tuhan serba sedikit, tapi pengajarmu, Tuhanmu tidak akan apa?
Menyembunyikan tidak akan diri. menyembunyikan diri lagi. Kita akan terus melihat dia, kita akan terus pernyataan dia, atau kita akan terus merasakan pemeliharaan Tuhan, melihat terus perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Ya, amin. Tuhan, kita akan melihat terus. Ya, dikatakan pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Pertanyaannya, kenapa? Berarti Tuhan pernah menyembunyikan diri. Ya, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan sampai menyembunyikan diri, menyembunyikan wajahnya? Kenapa? Kenapa sampai dia Tuhan menyembunyikan wajahnya? Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa, kejahatannya itu yang membuat dia menyembunyikan diri. Tapi dengar baik, firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya, dikatakan merendahkan diri, ya, lalu berdoa, mencari wajahku, ya, lalu merendahkan diri, mencari berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan jahat. Apa kata Tuhan? 2 Tawarik 7 ayat 14. Apa kata Tuhan? 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wah, luar biasa ya. Tadi dikatakan yang membuat Tuhan menyembunyikan diri adalah dosa dan kejahatan kita. Tapi dikatakan firman Tuhan 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan kalau kita berbalik ya dari jalan yang jahat, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka dikatakan Tuhan berkata, aku akan mengampuni mereka dan mendengar doa mereka dari sorga dan akan memulihkan negeri mereka. Apa artinya memulihkan negeri mereka? Bukan hanya kesehatan aja dipulihkan. Wah, ekonomi, ya, pelayanan, rumah tangga semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, ayat tadi berkata apa? Ya, walaupun tadi dikatakan, ya, walaupun ya, air dan roti serba sedikit, tapi pengajarmu tidak akan menyembunyikan. Pertanyaan, Pak, kalau Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, kok dikasih sedikit, Pak? Air katanya kok roti cuma sedikit, Pak? Ya, kenapa? Kalau Pak katanya mengasihi kita, kok dikasih sedikit? Karena Tuhan tahu kapasitas hatimu. Tuhan tahu ya kapasitas hati saudara dan saya. Tuhan tahu, kalau tak kasih berkat yang banyak melimpah, oh hilang ini. Ya, ini hilang ini. Kalau tak kasih sekarang, ini hilang. Kenapa? Karena kapasitas hati kita itu kecil. Tidak mampu menampung berkat Allah yang luar biasa. Banyak orang yang kepinginnya mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa, yang melimpah-limpah. Tapi Tuhan tahu, kalau tak kasih berkat yang melimpah-limpah ini pasti hilang ini. Muntaber, mundur tanpa berita. Ya, pasti kawin lagi, ping papat lagi. Ya, itu sebabnya Tuhan tahu. Ya, kapasitas hati kita. Saya kasih contoh ya, kayak mobilnya Audi ya, mobilnya Audi itu apa ya, Agia ya, itu paling banyak diisi berapa orang? Bisa nyaman ya, bisa nyaman, duduk nyaman 3 sama 2 ya, 5 ya, paling itu dipaksa sampai 5. Coba diisi 10. Oh, tidak bisa, atau isi 7 atau 8 tidak bisa. Kenapa? Karena sempit-sempit bisa ya, mungkin saling duduk di pangku, tapi udaranya AC-nya tidak bisa dihirup oleh 8 orang. Pasti sesak napas karena udaranya untuk 7 orang atau hanya 5 orang. Sama ya, mobil saya ya, yang wuling itu bisanya sekitar 8 orang paling pol. Kalau diisi sampai 20 orang ya tidak bisa. Pasti pangku-pangkuan bisa, dipaksa bisa. Tapi ya tidak bisa untuk menghirup, tidak bisa nyaman. Ya, tidak bisa, udaranya hanya bisa dihidup oleh 8 orang saja. 20 orang tidak bisa menghirup, pasti sesak napas. Nah, bagaimana supaya mobilnya Audi ini bisa dimuat 8 orang, mobil saya bisa dimuat 20 orang? Bagaimana caranya? Ya, mobilnya diperbesar, diperluas. Sama saja ini ya. Kacamata saya ini, saya bisa masukkan ya ke sini. Tapi kalau HP ya, HP itu, HP-nya Audi atau HP saya itu masukkan ke sini, masuk enggak? Enggak masuk, kenapa? Wadahnya kecil ya, tempatnya kecil. Nah, supaya bisa masuk, kasih yang lebih besar, tas yang besar. Sama. Ya, Tuhan ya, kalau saudara ingin ya mendapatkan berkat Tuhan yang besar, menampung berkat Tuhan yang besar, bisa menampung berkat besar, kapasitas hati saudara harus diperbesar, harus
diperluas. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa memperbesar kapasitas hati kita sehingga kita bisa menampung berkat Tuhan yang besar, yang banyak. Caranya apa? Cuma satu caranya, suka memberi. Suka memberi. Lukas 6 ayat 38 berkata, ya berilah maka engkau akan diberi. Takaran yang dimampat-mampatkan, yang digoncang-goncangkan, dipadatkan-padatkan, ya sampai ditumpahkan sampai itu keluar akan dicurahkan kepadamu. Kalau kita suka memberi. Amin. Banyak orang ada yang memberi, ya. Ketika dapat berkat yang kecil dari Tuhan, wah, ya, pada waktu dia dapat berkat yang kecil, dipegang ini. Wekku. Ini punyaku. Enggak pernah dibuka. Ini punya saya. Padahal berkatnya masih kecil dari Tuhan. Begitu Tuhan curahkan berkat yang melimpah, kira-kira dia bisa nampung enggak? Enggak bisa, pasti tumpah, tergelincir, ya, merocot. Karena tertutup. Ya, ada yang buka, tapi cuma bukanya sedikit. Cuma sedikit begini bukanya. Kira-kira kalau begitu Tuhan curahkan berkat yang melimpah, berlimpah-limpah, bisa dia menampung enggak yang banyak? Tidak, hanya cuma kecil gini. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menampung berkat Tuhan yang besar, yang luar biasa? Buka ini lebar-lebar. Ketika Tuhan berikan berkat, buka lebar-lebar. Maka kita akan bisa menampung berkat itu dengan luar biasa. Amin. Berilah, maka engkau akan diberi. Takaran yang dimampat-mampatkan, yang dipadat-padatkan, yang ditapat-tapatkan, akan dicurahkan kepada saudara sampai tumpah keluar, itu akan dicurahkan kepada saudara. Kalau kita suka memberi, cara saudara untuk kita memperluas kapasitas hati kita, untuk kita bisa memperbesar kapasitas hati kita, suka memberi. Ada sebuah lagu berkata begini, saya minta tim. Ya, mungkin Pak Doni juga hafal. Bapa sentuh hatiku, terus ubah hidupku menjadi yang baru. Sentuh Tuhan hati kami Tuhan, supaya menjadi yang baru Tuhan, hati yang baru Tuhan. Jangan hati yang lama terus tuh. Terus bagai emas yang murni, terus kau membentukku tanah hatiku, jangan hatiku Tuhan buat yang baru. Terus Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Ketika kita sudah memberi, memiliki hati yang suka memberi, maka Tuhan akan membuka berkat itu seperti air yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Amin. Ya. Haleluya. Kita angkat satu pujian ini. Haleluya. Refnya saja. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku yang jadi yang baru, bagai emas yang murni kan membentuk bencana hatiku. Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kasih Tuhan kepada kita dulu amat sangat luar biasa. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, Dia menanti-nantikan saatnya hendak menyatakan kasihnya kepada saudara. Ketika saudara berdoa dan doa saudara belum dijawab Tuhan, ketika saudara berdoa, saudara ingin selalu punya keinginan untuk supaya Tuhan cepat menjawab doa kita. Sama, apa yang saudara rindukan, Tuhan juga rindukan. Tuhan ingin cepat menjawab doa saudara dan saya. Tapi Dia menanti-nantikan tepat pada waktunya ketika janji Tuhan atau firman Tuhan itu sudah digenapi.
Ketika saudara sudah kuat untuk menerima berkat itu, pas untuk menerima berkat itu, Pengkhotbah 3 ayat 11, indah pada waktunya. Tuhan berikan waktu mujizat itu. Dan itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia bangkit. Ya, ketika dia mengalami, Yesus mengalami sakit yang luar biasa, mengalami lapar yang luar biasa, haus yang luar biasa, dan juga capek yang luar biasa. Karena semalam-malaman tidak pernah tidur, semalam-malam sehari berhari-hari tidak pernah dikasih makan, tidak pernah dikasih minum. Dan lalu disuruh pikul salib. Dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia bangkit. Karena dia hendak mau menyayangi saudara dan saya. Bukti bahwa Yesus yang kedua mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan pernah membiarkan air matamu terus mengalir. Dia akan mengusap air matamu. Dia penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya tidak akan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya, pasti akan berakhir dan hanya seketika saja. Yang ketiga, bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ingat, Tuhan akan walaupun air atau roti itu cuma serba sedikit, Tuhan tidak akan pernah menyembunyikan dirinya kepada saudara dan saya. Saudara akan selalu melihat wajahnya, melihat penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaannya yang luar biasa. Roh Kudus menyertakan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami tidak ragu lagi akan kasih Tuhan. Kami tidak bimbang lagi akan janji Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa. Menerangkan firman bagi kami melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Iman kami ditambah-tambahkan. Berkati setiap umat ucapanmu yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka. Yang Tuhan juga semangatnya pada membangunkan kembali semangatnya untuk lebih semangat lagi membaca firman Tuhan, berdoa melayani Tuhan. Dan juga yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilir Tuhan Yesus, mereka sembuh, sehat, pulih dalam nama Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pelayanan, pekerjaan. Tuhan yang campur tangan, berikan jalan keluar. Yang sedang menjadi pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Dan kami juga berdoa untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Tuhan yang cukupkan semuanya. Berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umatmu, jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak jemaat yang sekolah kuliah dibuat Tuhan berhasil sukses. Masa dan baca yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Hikmat dari Kudus Tuhan menyertai mereka. Yang umatmu yang bekerja, yang berbisnis, berkati Tuhan sukses. Dijauhkan kepada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Tapi buat mereka semua berhasil, lancar, sukses. Mereka menjadi kepala bukan ekor yang bukan turun. Perlindungan atas kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun, PDL dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini. Pemerintahan Bapak Jokowi Widodo diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dijauhkan musuh dari luar, musuh-musuh dari dalam. Dan juga program-program PDL Roh yang ada maupun ke depan, Tuhan yang memberkati. Baik itu Tuhan doa pagi dan juga ibadah Zoom meeting, doa ibadah WA dan juga ibadah tatap muka, doa puasa dan juga ibadah YouTube. Tuhan semuanya berkati Tuhan. Amen. Semua jemaat yang sudah memberkati pelayanan PDL memberikan persembahan, kembalikan berkat lipat-lipat ganda. Dan puji Tuhan sekali selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Berkati. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa
Bapak Ibu Saudara.